Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak. Nah, sekarang Ustazah akan membahas tentang akidah akhlak ya, yakni tentang di bab 4 dampak negatif minuman keras, judi, dan pertengkaran. Untuk pada hari ini, Ustazah akan membahas tentang minuman keras terlebih dahulu. Nah, di mana ternyata minuman keras itu banyak macamnya. Macamnya di mananya? Di alkoholnya seperti itu. Lalu anak-anak apakah itu sehat? Seperti itu ya. Kita akan bahas terkait bagaimana hadisnya dan juga di kesehatan. Oke, sebelumnya adalah di sini di Quran surat Al-Maidah ya ayat 90 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini adalah ayat yang dimana Allah telah melarang khamar secara mutlak ya, secara mutlak. Padahal tapi kita akan bahas tentang asbabun nuzulnya ya. Jadi tahapan-tahapan larangan khamar itu bertahap, nggak langsung di Quran surat Al-Maidah mengatakan bahwa Allah itu ya mengharamkan secara mutlak gitu. Allah menyuruh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Seperti itu. Tetapi di situ ada asbabun nuzulnya. Nanti kita akan bahas. Di sini ternyata kita paham bahwa meminum khamar, berjudi, terus berhala itu ini sampai dijadikan satu ayat ya, berarti ukuran kita meminum khamar, ukuran kita berjudi itu sama saja dengan berkorban untuk berhala. Berarti udah masuk kepada kesyirikan, yang dimana ternyata bentuk kesyirikan itu Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Nah, seperti itu. Terus di sini ini ya, tahukah kamu? Ini adalah apa? Ini adalah bentuk atau jenis-jenis dari khamar atau yang sering kita tahu bahwa adalah minuman keras. Jadi banyak sekali nih. Kalau bagi kalian yang suka nonton film Korea ya, di situ kan sering nih kalau di film-film Korea itu ya ini ya kayak minuman keras itu dijadikan untuk menghangatkan gitu kan, istilahnya menghangatkan. Tetapi ternyata efeknya kalau kita tahu ternyata ada efek, yaitu apa? Yaitu bisa membuat si pengguna itu mabuk seperti itu. Terus yang gambar kedua ini adalah judi. Baik judi apapun, kan banyak macam-macamnya judi ya. Ustazah masih belum literasi untuk macam-macamnya judi, tapi judi itu nggak cuma satu. Tetapi segala jenis hal yang dimana kalian mempertaruhkan sesuatu ya. Baik contoh kalau kalian itu ngadu ayam gitu kan, ngadu ayam, tetapi aduan ayam itu kalian punya taruhan gitu, siapa yang menang itu akan mendapatkan poin seperti ini, maka itu masuk pada judi. Contoh kalian main bola ya, bukan main bola, nonton bola terus ada taruhan di situ gitu. Contoh yang kemarin itu apa ya, Piala Dunia ya, kemarin tuh Piala Dunia gitu kan. Contoh kalian mendukung si tim A gitu. Kalau A ini menang, maka kalian akan mendapatkan uang segini atau mendapatkan apapun gitu ya. Hal yang berbentuk taruhan itu namanya judi. Terus yang selanjutnya ada di sini adalah minuman keras gitu ya. Minuman keras, sorry. Ini bentuk pertengkaran, perkelahian. Jadi banyak sekali ya. Kalau kita tahu ternyata remaja Indonesia itu banyak yang melakukan perkelahian. Sekarang yang Ustazah akan bahas adalah tentang si khamar ini.
Nah, minuman keras atau yang disebut dengan khamar ya, ini adalah sesuatu hal yang dimana dia itu mengandung alkohol. Yang salah satunya adalah etanol atau ada bahan psikoaktifnya. Dimana ketika pengguna ya pengguna ketika pengguna ini meminum alkohol atau minuman keras ini, maka yang akan terjadi adalah ya mereka akan mabuk atau mereka akan kehilangan kesadaran. Kenapa? Karena di dalam alkohol itu ada kandungan etanol dan bahan psikoaktifnya. Nanti kalian bisa tanyakan pada guru IPA ya tentang etanol dan bahan psikoaktif itu apa. Gitu. Terus ternyata anak-anak alkohol itu kan juga ada macam-macamnya seperti itu ya. Itu adalah bentuk kandungan dari alkoholnya. Jadi ada bir, min, vodka, whisky, ram, tequila, sake, soju, tua gitu. Itu kan ada macam-macamnya ya kalau kita tahu tentang minuman keras seperti itu. Minuman keras seperti itu ya. Jadi emang ada banyak macam-macamnya dan ini adalah jenis alkoholnya gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dari kandungan alkohol yang banyak ini, karena memang di khamar itu di minuman keras itu kandungan alkoholnya itu melebihi takaran seperti itu, sehingga membuat si pengguna atau si pengkonsumsi itu akan terbang gitu, ngefly, melayang seperti itu ya, karena banyak kandungan etanol dan bahan psikoaktifnya. Nah, terus di sini ada dampak negatif penyalahgunaan minuman keras. Jadi ada dampak bagi pelakunya, ada gangguan fisik. Nah, gangguan fisiknya itu apa gitu kan? Ketika kita sudah meminum alkohol yang terlalu banyak gitu kan, itu akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, kayak gitu, terus pankreas dan peradangan lambung. Nah, itu ternyata juga berefek pada otot saraf-saraf kita, terus mengganggu metabolisme tubuh kita, sehingga orang yang mencoba atau ketika dia itu adalah pengkonsumsi akut dari minuman keras, maka secara ini ya, walaupun dia itu masih muda gitu ya, masih wajahnya kan kalau muda itu kan tidak akan keriput terlebih dahulu, tetapi ketika orang itu sudah mengkonsumsi minuman keras, maka yang terjadi adalah dia itu akan mempunyai gangguan fisik. Dia terlihat lebih tua daripada umurnya, dan itu sudah bisa dibuktikan. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian ketika kalian punya teman atau punya saudara atau siapa yang dia suka meminum minuman keras, lihat aja wajahnya seperti apa, maka dia akan menua sebelum waktunya. Terus yang selanjutnya adalah gangguan jiwa. Ya, jadi dia itu dampak minuman keras itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa secara permanen. Kenapa seperti itu? Karena ada jaringan otak ya, ada jaringan otak yang terganggu sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, terus kemampuan penilaian dan kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu, sehingga ini bisa menimbulkan pengguna itu menjadi hidup secara tidak normal gitu, karena memang udah jiwanya terganggu. Terus yang selanjutnya adalah gangguan Kamtipmas. Apa itu gitu kan? Jadi keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung. Jadi emosionalnya itu sudah tidak stabil ketika dia melakukan ketika dia sering mengkonsumsi minuman keras, maka dia untuk ininya sudah tidak bisa stabil lagi gitu. Dia sering tersinggung ketika ada orang mengatakan apa, dia tersinggung seperti itu. Terus perhatian terhadap lingkungan itu pun juga terganggu, karena orang yang sering mengkonsumsi minuman keras, dia itu kan juga akan berdampak pada jiwa ya, dan itu ternyata juga berefek pada lingkungan dia gitu, sehingga dia akan menjadi orang yang susah untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Terus yang selanjutnya adalah dampak bagi orang tua dan keluarga, menimbulkan beban mental. Maksudnya gimana kok bisa menimbulkan beban mental gitu kan? Jadi orang yang dimana dia itu
emosionalnya, sosialnya itu sangat berat gitu bagi orang tua dan keluarga karena mereka akan dipandang negatif oleh masyarakat umum gitu ya, sehingga mereka juga malu, iya, terus tidak pede. Itu juga ternyata tidak hanya berefek pada diri kita tetapi berefek pada orang terdekat kita. Terus yang selanjutnya adalah menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi karena memang contohnya uang saku anak yang sudah, apalagi remaja gitu, ketika dia mengkonsumsi minuman keras gitu, ketika uang sakunya contohnya 20.000 per hari, tetapi karena dia ingin mengkonsumsi itu maka dia akan berbuat apapun, bisa berbohong lah, baik orang tuanya yang tidak tahu apa SPP-nya berapa gitu. Contoh SPP di sekolahnya 200, tetapi ketika orang tuanya tidak perhatian akan hal itu, maka dia bisa berbohong, bisa dinaikkan mungkin 350 gitu. Karena apa? Untuk membeli minuman keras ini. Jadi menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi untuk orang tuanya gitu. Nah, sehingga walaupun kita udah banyak ya, maksudnya orang tuanya kaya dan apa, itu akan bisa mengalami gangguan ekonomi kalau kita itu bisa berbuat seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan. Maksudnya gimana gitu kan? Ketika orang yang sudah mengkonsumsi minuman keras ya, dia punya gangguan secara fisik, dia punya gangguan secara jiwa gitu kan. Terus dia itu juga tidak bisa berinteraksi dengan baik ya untuk lingkungan, maka dia akan menimbulkan beban apa menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan. Apa? Karena dia sudah tidak bisa kalau dia tidak berubah maka akan sudah ada gangguan baik secara akademik. Walaupun orangnya pintar, tetapi ketika dia sudah melakukan atau dia sudah melaksanakan yang namanya mengkonsumsi yang namanya minuman keras gitu, maka dia kan punya gangguan terhadap otak gitu kan. Nah, maka di situ beban akademiknya juga terganggu. Terus yang selanjutnya dampak bagi masyarakat dan bangsa, menimbulkan beban ekonomi yang tinggi. Karena banyaknya apa? Bagi program pencegahan baik narkoba maupun minuman keras gitu. Jadi sehingga dari program-program pencegahan itu maka juga akan mendapatkan sesuatu hal yang di luar seharusnya yang tidak diprogramkan untuk ini, maka karena banyaknya kasus minuman keras maka pemerintah memprogramkan pencegahan minuman keras, sehingga itu juga berdampak atau menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi negara. Terus yang selanjutnya adalah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Nah, kita tahu ya bahwa efek orang yang sudah nge-fly, efek orang yang sudah melakukan mengkonsumsi minuman keras, dia emosionalnya kan tidak akan terkendali gitu, sehingga dia juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, baik bisa berbuat yang semena-mena ya, mencuri, terus baik dia juga bisa berbuat berkelahi seperti itu, banyak kasus gitu ya. Terus menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa. Nah, kita tahu ya bahwa kalau seumpama di Indonesia saja ya, kita ambil 63 juta remaja gitu. Dan ternyata kalau di 2007 itu riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan itu pengguna minuman keras itu masih 4,9%. Itu bagi remaja ya. Terus ternyata di 2014 riset ya yang dimana ini dihasilkan oleh Gerakan Anti Miras itu ternyata naik jumlahnya naik berapa persen? 23%. Jadi contoh kalau di Indonesia itu ada 63 juta ya, 63 juta remaja, maka kalau 23% berarti 14,4 juta orang pengguna minuman keras. Jadi di situ berarti sangat banyak sekali ya gitu kan. Sehingga kalau anak yang sudah melakukan ini, remajanya yang melakukan ini,
Padahal kita tahu bahwa remaja itu merupakan aset bangsa. Maka di situ kualitas dan daya saing bangsa itu bisa terganggu. Seperti itu ya anak-anak. Terus ternyata juga kenapa kok Islam itu melarang adanya ada minuman keras gitu. Kita tahu yang disebut dengan asbabun nuzul. Tadi Ustazah sudah menyampaikan bahwa ternyata asbabun nuzul itu adalah bagaimana sebab gitu kan, sebab kok ayat ini bisa turun kayak gitu. Jadi ternyata adanya minuman keras itu juga punya asbabun nuzul. Kenapa kok di Islam itu dilarang minuman keras? Tadi sudah disampaikan di Quran surat Al-Maidah bahwa Allah itu secara mutlak ya melarang, itu akhir. Tapi ternyata tahapan-tahapan itu yang pertama di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ya, yang artinya gini, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan bermanfaat bagi manusia, tapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi pada larangan ini ternyata hanya terbatas bahwa minuman keras itu masih bisa untuk digunakan, ada manfaatnya di situ. Tetapi kita tahu bahwa kalau manfaat lebih besar daripada mudorotnya, maka dia itu boleh untuk dilakukan. Tetapi kalau mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu masuknya jatuhnya ke haram karena udah mudorot. Itu ya masih batasan pada tahap itu, karena pada saat itu banyak orang Quraisy jahiliyah pada saat itu masih banyak yang mengkonsumsi minuman keras, sehingga pada saat itu juga banyak orang, maksudnya istilahnya dari pengguna miras tersebut, pengguna minuman keras itu, dia melakukan hal-hal yang melenceng dari syariah seperti itu. Jadi pada saat itu masih pada posisi terbatasnya mudarat dan manfaat. Terus yang selanjutnya ternyata datang lagi, maksudnya turun lagi di Quran surat An-Nisa ayat 43 itu masih terbatas pada sholat. Jadi di situ ya artinya secara ini ya, maksudnya ayat di Quran surat An-Nisa ayat 43 itu yakni janganlah sholat pada saat kalian dalam keadaan mabuk, sehingga tidak ucapan gitu, yang keluar ucapannya itu tidak sesuai dengan itu. Jadi pada saat itu masih banyak kaum kafir Quraisy jahiliyah yang melakukan itu, dan ternyata juga ada beberapa sahabat yang masih meminum minuman keras tersebut. Pada saat beliau sholat gitu, ternyata apa? Dia mengatakan sesuatu hal yang dimana itu tidak ada di dalam sholat. Jadi contohnya ketika kita mau doa sholat gitu, sami Allahu liman hamidah, dia tidak menyebutkan itu gitu, malah menyebutkan yang lain gitu. Makanya ada larangan, terbatasnya ini masih janganlah sholat dalam keadaan mabuk, masih terbatas seperti itu, karena memang dulu itu tidak diharamkan secara mutlak tentang pengharaman khamar. Ternyata pada saat itu banyak kok tambah banyak orang yang melakukan atau keluar dari syariat gitu kan, akibat minuman khamar ini. Dan ternyata di situ Allah menurunkan Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang dimana khamar secara mutlak dilarang ya, yang Allah malah mengatakan rijsu, yang dimana di situ yang berarti najis ya. Jadi mengkategorikan bahwa khamar ini adalah sesuatu hal yang najis, yang dimana sesuatu hal yang najis itu juga berefek pada ketidaksahan sholat kayak gitu. Terus sudah terlarangnya gitu kan hal-hal yang najis. Jadi kayak ketika kita makan, ketika kita disamakan dengan bagaimana ketika kita berinteraksi dengan anjing dan sebagainya. Jadi Allah mengkategorikan minuman keras ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh syaitan. Seperti itu. Dengan urutan asbabun nuzulnya itu, maka Allah mengharamkan adanya khamar atau mengharamkan kita minuman khamar seperti itu. Jadi itu ternyata banyak, walaupun di dalam Al-Qur'an itu juga sudah disebutkan itu, ternyata banyak sekali gitu kan, banyak sekali yang
terjadi ataupun ternyata mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya untuk minuman keras ini, walaupun manfaatnya untuk menghangatkan tubuh yang dilakukan oleh orang-orang barat, yang dimana iklim wilayahnya itu dingin sekali kayak gitu. Maka khamar ini dijadikan untuk menghangat, tapi ternyata dampaknya setelah kita berlebihan untuk meminum itu maka mabuk seperti itu. Maka ternyata banyak mudaratnya, yang dimana Allah mengatakan di Islam ketika mudarat itu lebih banyak daripada manfaatnya, maka dia itu masuk pada suatu hal yang haram. Terus ternyata yang tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa dari 63 juta dari 63 juta remaja, yang dimana di risetnya itu di 2014 ya, kita nggak tahu nih remaja sekarang berapa gitu, maksudnya yang dilakukan oleh Genam itu tadi, bahwa ternyata dari 63 juta itu pengkonsumsi minuman keras 14,4 juta orang, yang dimana ternyata banyak sekali efek negatifnya. Dari situ kenapa kok minuman keras itu dilarang secara mutlak oleh agama maupun kenegaraan, sehingga kan banyak ditindak pidana orang yang melakukan atau orang yang mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk tentang materi hari ini minuman keras. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bisa ditanyakan ke Ustazah bisa via WA ya. Terima kasih.